Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu maneh karo aku Karjo Jokowi Jokoni Surabaya. Isu iki ambek konco-konco Laskar Surabaya kate susur sungai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita Acara jalan-jalan di Kalimas saya nyatakan dibuka. Tok tok tok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai giat acara susur sungai Kalimas Surabaya. Surabaya. Aku sak kapal ambek Cak Kuncar, Cak Kusnan, Ini jembatan situ aja. Cak Jaki, Cak Andi. Nah, Iki sing duwe Surabaya, Cak Kusnan. Cak Kusnan sing duwe Surabaya. Iki kabeh diperintah Cak Kusnan iso dadi koyo ngene. Nah, Awake dhewe kudu berterima kasih ya. siap perintahku apa iki? Nah, perintahmu ya apa carane iki iso disoting sampai buyar. Wah, iki acur. Sampai bateraimu ya. Acur. Dadi iki Surabaya dipisah karo sungai kali sing jenenge saiki dijenengno Kalimas. Nah, iki state tekan ndi? Asale kok jeneng Kalimas ya apa iki? Nah, Saya ceritanya sakjane no peta-peta sampai tahun 1500 itu jenenge Kali Surabaya, Kali Surabaya, Riverfront Surabaya. Jadi orang Belanda itu menyebutkan Kali Surabaya. tahun. Sebenarnya sampai peta tahun 1860 itu masih 1866 itu ada peta yang menyebutkan Kali Surabaya, Riverfront Surabaya. Jadi kota ini dibagi dua sungai, satu Riverfront Surabaya, yang satu Riverfront Ampel, yang sekarang Kali Pegirian. Nah, sebenarnya pernah ada upaya apa namanya Iki dibangun zaman Londo apa wis kemerdekaan? tahun 59 iki dibangun tahun 59 jenenge jembatan apa? Pak, Loh dudu sing beton iki jenenge jembatan Sindu Negara. Plan negara. Hah? Sindu Negara. duduk Tipu negara. Duduk Sindu Negara. Ki ana plakate nang kono ana. Oh enggak sepiro. Berarti iki zaman kemerdekaan bisa. Zaman kemerdekaan. Masa kemerdekaan? Kemerdekaan. Loh, dhisike apa? Kayu. Jembatan kayu. kayu. Dijenengno jembatan Jepang. Iki. Soale modele ana ornamen pintu masuk Jepang itu dibangun zaman Belanda. Terus mari kono karena ono dibangun balai kota tahun 30 tahun Berarti 20. Brono gak ono, berarti kene balik langsung Brono ya. Ya. Ya wis. Oke. Belakang Iya, ada iya. gedung Gerhadi Gedung Gerhadi yang pada saat zaman dulu sebenarnya gedung Gerhadi menghadap ke ke sungai. sungai. Gedung Gerhadi itu dibangun apa buktinya menghadap ke sungai? Ini buktinya. Nah, Berarti aslinya lawang ngarepe kene ya, lawang ngarepe. di depannya depannya ya di depan sungai sini. Oh. Di belakang itu halaman belakangnya. Karena pada saat itu fokusnya adalah sungai ini menjadi sarana, sedangkan menjadi tempat yang apa ya unik lah pada saat itu. Awas Mas. Bangunan ini sih pancet ya. Ada perubahan. Ada perubahan. Dibangun tahun 1700 sekian oleh Lehman. Lemci 1786. Dulu apa? Kantor apa? Dulu rumahnya Gubernur Java Outer. Jadi Jawa bagian timur, Java Outer. Siapa sih namanya? Van Java. Jadi dibangun arsiteknya Lemci. Dibangun kembali oleh Dendles. Jadi sekarang yang berbentuk arsiteknya ini apa namanya? Indus Imperial. Yang dasarnya dari Perancis. Belanda memang terinspirasi dari arsitek kan dia bangun pilar-pilar. Nah ini bagian depannya sebenarnya gedung Gerhadi. Bagian depannya depan ini ada kali. menghadap ke sungai yang sebenarnya aslinya. Mulai berubah fungsi gedung Gerhadi ngadepe arane mrono. Menghadap ke jalan Iya. itu 1800-an setelah direnovasi oleh Dendles. Karena berhubungan dengan The Groton Post. Apa itu? Jalan pos yang dibangun oleh Anyer Panarkan. Berarti termasuk nek biyen Gerhadi ku tau ngadep Kalimas. Iya. Berarti Kalimas iki menarik. Waktu iku apa sing gareng menarik kok iso
kok iso apa jenenge Grahadi ngadep nang iki? Apa sisi-sisi menariknya? Sisi menariknya satu membuktikan bahwa Kalimas pada saat itu hidup. Lalu lintas untuk ekonomi, untuk pertahanan juga, karena satu-satunya yang bisa masuk sampai ke pedalaman sungai secara transportasinya. Karena sungai ini terhubung sampai dengan Kediri, sampai dengan ya kalau mau jalan ya sampai di Gajah Mungkur. Nah, karena muaranya ada di sana. Nah, sedangkan ini sendiri menjadi transportasi pada saat zaman kuno, karena ini yang menghubungkan sampai dengan pedalaman Jawa Timur selain dari jalan-jalan utama. Nah, ya yang pasti sangat mengandalkan pasang surutnya Kalimas ini sampai dengan sekarang. Maka itu tidak heran akhirnya hanya sebagai berfungsi sungai karena jalan sudah digunakan sebagai transportasi ekonomi. Di Belanda itu ada sungai besar yang menembus daerah Belgia sampai di Belanda. Itu yang namanya Kalimas. Kalimas. Jadi kemudian sebenarnya Belanda itu menginspirasi banyak nama-nama lokal sana untuk dibuat. Jadi bahasa Kali bahasa Kali Oh, itu bukan. Masnya. Masnya itu artinya apa, Cak? Mas. Jadi memang nama mas di sana itu dijadikan sebagai nama sebuah. Oh, Jadi no. ada beberapa nama memang diambil letterlek langsung dari sana. Misalnya Batavia. Batavia itu nama sebuah desa yang ada di Belanda karena dia kepingin ada suasana Belanda, dia menyebut Batavia. Iki peninggalan. Oh, ini baru ini. Anyar iki. Yang lama itu sebelah sana, yang sekarang ada pohon-pohonnya itu. Itu yang ada pagar ini. Ya, itu jembatan awal. Jadi Ketabang ketika ya. Jadi ketika Ketabang mobil apa jalan? ketika Ketabang kali dibangun jembatan di sebelah sana. Dan ini sebenarnya bandar. Makanya namanya Genteng Bandar ya. Genteng Bandar Rejo Bandar. Ya, Bandar itu maksudnya apa? Bandar apa ya? Pelabuhan kecil lah untuk perdagangan karena juga ada pasar. Ada pasar. Genteng Bandar. Genteng Bandar Jo. Bandarnya sebelah sini. Ini namanya Genteng Bandar Lor. Oh, dulu sempat ada pemberhentian kapal berarti. Ya kan dermaga kecil untuk transaksi perdagangan karena di Genteng ini ada pasar. Sebelum jadi musbah pendidikan, ini adalah sekolah Taman Siswa. Sekolah Taman Siswa, tapi sebenarnya sebelum Taman Siswa berdiri ini adalah sebuah villa yang nama villanya masih tetap dipertahankan reversi. Ini sayangnya air tadi surut. Bukan, pembatas sungai ini di tembok, di semen. Nanti kita lihat strukturnya di sebelah sana. Dia dibangun dengan struktur batu bata yang diperkirakan usianya sudah hampir 200 tahun. Jadi struktur batu bata ini sampai mengarah ke daerah Jembatan Merah. Itu kita melihat struktur batu bata. Itu bukan batu bata baru, itu batu bata lama. Nah, ini. Itu batu bata lama. Pintu air ini juga lama. Sekarang tidak berfungsi. Ya. Nah, itu. Ini saluran sejak zaman kolonial. Iya, saluran lama itu. Karena Kalimas sampai ke Semut. Di sebelah kiri kita bisa menyaksikan gentengnya saja, yaitu kalau sekarang menjadi Taman Budaya Jawa Timur. Dulu adalah kantor Kadipaten, kantor Bupati Surabaya sebelum kemudian dibubarkan tahun 1937. Ini adalah pusat pemerintahan Jawa di era kolonial. Jadi Surabaya waktu itu dipimpin oleh dua pemerintahan, satu pemerintahan kolonial Belanda yang dibangun tahun 1906 yang bernama Gemeente van Surabaya, dan kemudian kantor bupati. Kantor bupati ini sebenarnya berasal dari kantor Adipati Kanoman. Jadi di era-era VOC awal, sebelum kedatangan VOC, Surabaya ini dipimpin sebuah kadipaten yang kekuasaannya hingga ke Lumajang, Malang, sampai di Lasem, Jawa Tengah. Jadi kekuasaan ini yang kemudian membuat Mataram menggempur hingga berkali-kali Surabaya karena kadipatennya terlalu kuat. Nah,
Kadipaten itu kemudian di era tahun 1700 terpecah menjadi dua, satu Kanoman dan satu Kasepuan. Yang Kanoman berada di Genteng Kali tadi, yang Kasepuan berada di sekitar Tugu Pahlawan. Ya, tapi sebenarnya banyak catatan menyebutkan bahwa kantor Kadipaten ini beberapa kali pindah tempat karena ada serangan dari Mataram. 2 kali serangan dari Mataram di tahun 1600-an dan tahun 1700-an. Sebelah kiri ini dulu sebelum jadi kampung adalah pabrik gula. Pabrik gula Gemblongan. Kemudian menjadi kampung. Oh iya, tadi ada percabangan sebenarnya. Percabangan sungai yang ada di ujungnya Genteng Kali tadi. Yang sungai itu kemudian ditutup, padahal itu menjadi bagian dari tata kota lama. Jadi sebenarnya kota ini, kota lama yang saya sebut Adipati, Kadipaten tadi dipisahkan oleh sungai yang sebelah ini sebelah barat, ini sebelah timur, yang sebelah baratnya itu sekarang menjadi Bubutan. Dan yang sebelah selatan yang sebenarnya tadi yang percabangannya dihapus. Nah, ini kawasan yang paling menarik di daerah Kalimas karena sebelah kanan kita ini ya jarak kira-kira 50-100 meter dari sungai ini ada sebuah masjid yang diyakini sebagai masjid tertua di Tanah Jawa. Masjid didirikan oleh Sunan Ampel ketika Sunan Ampel dari pedalaman dari Mojokerto di sebelah kanan. Yang sekarang menjadi Masjid Jami yang menaranya ini ya gang ada 2 gang yang bisa dimasuki. Sekarang menjadi namanya Masjid Jami Penilai. Nah, itu bisa kelihatan tulisan Masjid Penilai, Masjid Jami Penilai. Berarti iya. Berarti ini perlu dikasih apa? Iya, Masjid lama ya? Masjid Penilai maksudnya. Ini tembok lama, tembok sungai yang lama. Ini tembok asli yang tembus di posisi yang tadi. Jadi ini struktur tembok yang menjadi penanda bahwa kawasan Penilai ini menjadi kawasan strategis. Dia infrastruktur kayak anu. Ya. Bisa Pak? Ya kan bisa Pak. Di Hatar ini. Hatar sama Kita banyak jembatan tuh ada Jembatan dengan konstruksi paling kuno yang masih bertahan di Surabaya. Seluruhnya dibangun tahun berapa jembatan ini? tidak ada catatan yang menyebutkan jembatan ini dibangun tahun berapa, tetapi saya bisa mendapatkan beberapa literatur di peta antara dari pembangunannya antara tahun 1900 sampai 1907. Karena di peta tahun 1907 area ini sudah ada jembatannya. Nah, ini kawasan yang sangat penting karena menghubungkan 2 wilayah yang juga strategis. Sebelah kanan ini adalah kawasan Kampung Penilai, ada makam Belanda terbesar di Indonesia hingga saat ini. Di sebelah kiri itu adalah alun-alun. Nah, di era Kadipaten Surabaya ini adalah alun-alun selatan yang kemudian menjadi alun-alun Contong. Kita lihat struktur jembatannya, semuanya dari struktur baja, tidak ada sedikit pun beton karena beton masih belum dikenal ketika jembatan ini dibangun. Struktur baja semuanya. Ini ada apa ya? Apa? Nah, ini rumah Cokro Aminoto di sebelah sana. Bung Karno pernah kuliah, pernah SMA di Surabaya dan dia kos di Cokro Aminoto. Rumahnya ya sekitar 50 meter dari jembatan ini. Ini kawasan yang paling menarik karena di Penilai ini menjadi bagian yang strategis di era kolonial sebagai pusat perlawanan, karena tahun 1916 Cokro Aminoto menjadi pemimpin ormas namanya Sarekat Islam yang jumlah anggotanya di tahun itu menurut catatan Belanda 2,5 juta penduduk. Dia menghimpun Raja tak bermahkota.
dia sampai disebut Raja Tak Bermahkota karena posisinya begitu strategis dukungan dari warga Hindia Belanda. Di sebelah kiri ini namanya Kampung Keramat Gantung. Situs-situs kota Surabaya di era Kadipaten banyak bertebaran di sini. Kita bisa menemukan beberapa nama kampung yang toponimnya sesuai dengan nama-nama era kerajaan. Di antaranya ada namanya Baliwerti. Baliwerti itu bahasa Portugis dari kata baluarte. Baluarte itu adalah tembok dalam. Nah, kemudian sekarang menjadi Jalan Baliwerti. Terus kemudian ada nama Carnean, ada nama Kepatihan, ada nama Ngakon. Meskipun sebenarnya posisi kenapanya tidak begitu, tapi juga itu adalah tempat daerah, itu adalah tempat orang-orang yang mengabdi. Sekarang sudah tembus di bawah jembatan Jagalan yang menghubungkan sebelah kanan Jagalan dan sebelah kiri adalah daerah Pasar Besar. Nah, saya ingin menunjukkan ke kawan-kawan semuanya bahwa struktur yang tadi pernah kelihatan tentang batu bata yang ada di kanan kiri. Kita lihat ini adalah struktur batu bata lama. Tanjakan yang lama tebelnya. Tebelnya seperti apa? Dan ini bisa kelihatan relatif utuh karena pohon sebelah kiri dan sebelah kanan. Saya ingin menggambarkan sebenarnya ini adalah dermaga. Ada dermaga yang dibangun. Oh dulu ya? Iya. Dan selalu saja di sampingnya dermaga ada sumur karena dia untuk mengambil air bersih. Ini sumur? Iya, di beberapa tempat tadi kita melihat dermaga, kemudian di sampingnya ada sumur. Ini saluran-saluran lama dari kampung. Ada dermaga juga di sebelah situ. Oh ini ya? Itu dermaga. Ini ya? Kiri kanan ini, kanan ini saluran lama, bawah ini? Ya, Ya. saluran lama. Ini dermaga. Ini juga dermaga. Ya, dermaga juga. Memang Nah itu. Kalau dulu itu untuk apa, Mas Sujar? dia karena ada sumur lokasinya juga menggunakan air, perdagangan juga menggunakan saluran daerah sini. Kapal-kapal biasanya, perahu-perahu biasanya berhenti di situ untuk menaik turunkan penumpang. Biasanya dia dari mana? Dari ngambil barang dari pasar mana kira-kira kalau dermaga di sini? Ini karena sudah masuk di pedalaman, dia ambilnya dari pelabuhan yang sekarang jadi Kalimat. Oh ini sampah, ini perlu. Sebelah kiri depan lagi, sebelah kiri depan. Oh. Ini dermaga. Dermaga lagi loh. Nanti akan saya tunjukkan gambar struktur dermaga ini ketika masih berfungsi. Jadi ini sebenarnya dermaga Iya. kampung. Nah, kita lihat bisa dermaga. Tahun berapa ini dibangun? Ya sekitar tahun 1800-an. Struktur ini struktur lama yang masih bertahan. Batu bata. Hampir 1 meter. Hampir 1 meter. Tembok yang bisa diukur. Selalu di samping dermaga ada sumur. Itu sumur untuk mengambil air bersih dari para pelaut. Berarti tahun 1800-an ini. Tahun 1800-an. Tahun 1800-an dengan kondisi tembok kayak gitu itu disik nempelnya sama apa? Ya sama batu bata merah yang ditumbuk. Nah, di beberapa catatan menyebutkan bahwa kantor Kadipaten Surabaya yang paling besar itu posisinya ada di Sulung, yang diperkirakan adalah mulai dari Tugu Pahlawan yang ada di sebelah timur, di sebelah barat sana sampai di sini. Posisi ini adalah posisi timur. Nah, ini salah satu peninggalannya adalah rumah-rumah era kolonial yang masih bertahan. Ini juga Peninggalan Belanda. Rumah itu gede banget. Semuanya masih asli. Nggak tahu peninggalan apa pejabat Belanda atau enggak? Kemungkinan pejabat Belanda.
Karena tidak mungkin orang pribumi punya rumah seperti itu. Ini jembatan ini yang menghubungkan antara daerah yang sekarang yang bernama Gubernuran, kantor gubernur Tugu Pahlawan. Ini jembatan relatif baru. Nah, ada meriam Mas ya? Mortir. ya Meriam Sabto. ini kita lihat Ini kereta api. viaduk kereta api. Karena tahun berapa? Karena kampungnya adalah kampung Sumut. Ini peperangan Novel terkenal Inggris. Nanti kita lihat bagaimana jembatan ini pernah menjadi korban perang Surabaya November 1945. Masih ada sisa lemparan mortir yang mengena. Nah, saya gambarkan sebenarnya Surabaya ini dibangun karena kota ini dikembangkan karena kota ini dikelilingi oleh banyak rel kereta api. Sebenarnya karena konsep tahun 30-an salah satu pengembangannya tidak pernah bisa terlaksana. Ini adalah kaki pengembangan rel kereta api yang berhenti. Ya, jadi ada kaki yang berhenti. Ini satu itu satu, ada dua. Jadi itu banyak karena mortir. Iya. Waktu kena ledakan Karena ledakan meriam. Pecah di tengah. Ledakannya Ini. terpukul. Penyoknya itu loh. Satu, dua. Oh, yang penyok ke dalam. Iya. Kan bisa kita tembaknya. Di sini banyak apa pejuang-pejuang Surabaya di sini. Jadi pada saat pertemuan 10 November itu meriam-meriam yang dari Tanjung Perak maupun meriam-meriam dari Morokrembangan menjatuhi wilayah sini karena di sini melakukan pertahanan. Dan di sini banyak pejuang-pejuang yang melakukan pertahanan sehingga meriam itu tidak meledak di bawah tapi di tengah-tengah. Nanti buktinya kelihatan. Ada dua yang menghantam tapi tidak sampai jebol. Nah, artinya kekuatan dari jembatan ini juga sangat dahsyat, bisa diandalkan untuk pertahanan. Sehingga pada saat itu pejuang Surabaya sudah mengambil ancang-ancang apabila tentara Inggris melewati wilayah sekitar sini, maka wilayah sini akan menjadi pertahanan. Kekuatannya sudah sangat luar biasa, itu sudah bisa dibuktikan. Memang banyak pada saat itu yang gugur di wilayah sini banyak sekali. Sehingga Inggris juga melakukan penembakan meriam. Setelah tembakan meriam baru infanterinya yang masuk. Tahun Gitu. berapa? Tanggal berapa itu? Ya kalau kurang lebih kalau sudah masuk wilayah sini di atas tanggal 10 November antara tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Jadi 5 hari itu banyak sekali meriam-meriam yang ditembakkan untuk menghalau para pejuang-pejuang posisi-posisi pertahanan. Ini strukturnya, ini lokasi ledakan. Di dalam ya, iya repot. Itu berarti mortir yang meledak di luar. Meriam, Pak, bukan Meriam. mortir. Meriam, jadi meriam itu tidak sampai jatuh dia meledak. Namanya peluru shrapnel. Jadi shrapnel itu. Itu lihat, itu. Oh iya, percikan-percikan dia. Tembok itu juga. Kuat plat ini. Nah itu karena 1, 2, 3 sama tembak-tembak 1, 2, 3. Jenenge apa itu? Linden Tepes. Linden Tepes Tebis. Apa itu? Linden Tepes Tebis itu senjata. Mana? kemudian Itu, Pak, ketika ini ada menaranya. zaman Belanda dia Ya, dijadikan di belakang ketika zaman 10 November Ya. dia dijadikan gudang senjata. Peralatan militernya Jepang. Dia menjual lampu gas, lampu Petromax itu dikeluarkan oleh Linden Tepes. Jadi ya. Jadi ini adalah gudangnya yang ada di belakang ini dan yang depan itu adalah kantornya yang kelihatan menaranya. Iki bukan dia boleh gedung iki, samping Notaris dari dulu. lo kan. Dhisik ya notaris. Belanda. Gedung paling tua sebelum konstruksi struktur gedung-gedung baru ini ada. Mana? Jadi gedung paling sebelumnya saya dipoto tahun 1890-an itu gedung tahun 1890 sudah dibongkari semua. Kemudian dibangunlah gedung pertama, gedung Singa itu tahun 1901. Baru gedung sebelah-sebelahnya dibangun 1902, 03, 05. Malah ini terus. Nah, ini gedung tertua yang difoto paling tua sekalipun tahun 1800. ini sudah ada sih berapa? Itu sudah ada tahun 1880-an itu sudah ada gedung ini. Ambrol itu.
Karena memang sebenarnya menghadap ke depan sini Mas. Iya. Kepentingan di gitu ya. Jembatan merah ini Mas dibangun tahun 1980. Ini masih bangunan baru karena konstruksi kakinya sudah diganti semuanya. Jadi tahun 1980 ada pembongkaran jembatan yang sebelumnya konstruksi struktur baja. Dia dibangun lebih tinggi dan lebih lebar karena di hampir tahun yang sama juga di daerah Kembang Jepun itu areanya dilebarkan. Tapi kita masih melihat di sekitar Jembatan Merah ada banyak bangunan yang kita lihat dari jalan Jembatan Merah. Struktur batu batanya cukup lama, tahun 1800-an akhir. Struktur ini masih ada, yaitu batu bata yang menjadi pagar di bibir-bibirnya sungai. Kita melihat Jembatan Merah, kalau di pagarnya ini masih menggunakan besi lama, tapi strukturnya masih sudah baru. Ini adalah pusat grosir Jembatan Merah, dulu adalah pelabuhan. Jadi sebelum tempat-tempat tempat dibomnya mobil Malabi sebelah mana ya? Nah di bantaran ini jadi ini Cak Dolarnowo, Presiden Sudirman, Pak Sucipto Danukusumo berlindung pada saat pertempuran di Hotel Internasio, di Gedung Internasio. Tapi tempat di sampai kali ini ya? Sampai di sungai ini. Mobilnya. Jadi, kalau mobilnya di sini, di sebelah sana. Jadi bukan yang di sini yang seperti di foto Balio, bukan. Iya, bukan. Tadi yang di sebelah sini mobilnya. Di dekat Di pertigaan, sebenarnya di pertigaan taman. Kalau saya katakan. Nah, seberapa batasnya sih? Kalau kita lihat lurusannya Gedung Internasio ya sebatas itu jalannya. Jadi seluruh dengan itu tamannya. tempat dibomnya Nah, mobil. jadi kan Internasio di sebelah sininya kan Javansbank. Iya. Nah, antara Internasio Javansbank kan ada jalan. Nah, di jalan ini seluruh dengan tamannya. Jadi kira-kira di sini tuh mobilnya. Ini pojokan ini. pojokan ini loh mobilnya. Nah, sedangkan setelah mobil itu dilempar granat, mereka berlari yang 2 orang tentara Inggris di bantaran sungai ini. Karena Sampai nah, pada saat itu sungai itu tidak dalam kondisi seperti ini. Saya yakin masih ada dangkal-dangkal dan lumpur-lumpur yang keras. Akhirnya mereka berjalan di samping ini. Berjalan menyisiri sungai sampai di Pedean, dan masuk Pedean itu sudah masuk ke wilayahnya tentara Inggris. Nah, Surabaya ini sebenarnya rute saluran purba, saluran lama di kali di sungai ini sebenarnya tidak lurus ke Perak sana. Di sana ada dermaga. Tadi nanti belok ke kiri yang tahun 1700 akhir. Datanya belum lengkap semuanya. Itu ditutup. Harusnya arah sungai ini menuju ke Morok Rembangan. Makanya kemudian disosok ditutup menjadi kali itu. Ini area pelabuhan lama sebelum pelabuhan Tanjung Perak dibangun. Jadi Surabaya era kolonial itu digerakkan ekonominya dari kawasan ini. Sebelah kiri ini adalah pelabuhan besar yang kemudian ini ada beberapa dermaga dijual kepada pihak ketiga, disewakan mungkin ya. Nah, di sebelah kanan ini adalah pelabuhan rakyat. ini ada bekas dermaga juga. Jadi di sini namanya daerah Pabean. Pabean dari kata kepabeanan. Jadi pajak barang keluar masuk. Ini adalah bandar lama. Ya, sekitar 100 meter dari tempat ini ada pasar Pabean. Nah, kita lihat sampai sekarang tempat ini menjadi pergudangan. Tapi nanti akan semakin banyak model-model gudang dibangun setelah pelabuhan ini besar, adalah yang ke arah utara, yang ke arah
Perak. Nah, kita lihat itu adalah salah satu menara pelabuhan yang saat ini tidak digunakan. Itu adalah menara pelabuhan. Ini adalah pergudangan. Ini itu adalah rumah Tionghoa. Ini bekas anu berarti ya. Lihat di Bandara kayak nanggonya bandar kayak di apa Perak. samping sungai ini adalah bangunan-bangunan Indis tahun 1700-an, tahun 1800-an. Kawasan ini ketika zaman Belanda masuk di kawasan penggolongan kebanyakan orang-orang Melayu, makanya kemudian dinamakan Maleskam, kamp untuk orang-orang Melayu. Tapi agak ke utara lagi di daerah sini ini banyak orang-orang India. Kalau ini kebanyakan sekarang dibeli orang apa? Dulu sungai Kalimas ini berbelok ke arah kiri sampai tembus di Kerembangan. Tetapi kemudian tahun 1700-an akhir dibuatlah tembusan ini langsung menuju ke laut. Tapi sejak itulah kemudian di kanan kirinya dijadikan pergudangan. Ini adalah kompleks pergudangan sampai jaraknya kira-kira 4 kilo menuju ke laut. Kita akan menyaksikan bagaimana gudang-gudang lama itu. Ini salah satu gudangnya punya gudang gula bekas Raja Gula yang paling kaya di Asia waktu itu, Yonghap. Yang di ini adalah gang Kalimas Sidik. Nah, ini adalah pergudangan-pergudangan yang masih tersisa. Nanti kita akan melihat di kanan kiri ini ada dermaga-dermaga yang juga seperti ada kita lihat tadi selama perjalanan. Jadi dulu karena begitu banyak gudang di sini dan alat transportasinya menggunakan sungai, ada banyak kren-kren di sini dibangun, dan juga infrastruktur yang paling modern adalah dibangun rel. Jadi di sebelah kiri sungai ini ada rel untuk angkutan barang, di sebelah kanan ini juga ada rel barang juga. Sampai sekarang bendungan ini nyaris tidak berubah. Tingkat dhuwur kok ngono ya. Tapi rel-relnya sudah tidak aktif lagi. Ini kawasan yang relatif lama yang masih bertahan di Surabaya. Kita lihat hampir semua industri termasuk pergudangan untuk barang-barang perkebunan dibangun di Surabaya, dibangun di tempat ini. Jadi karena lokasi ini berada di hilir sungai, dia menjadi peran yang sangat vital karena semua barang-barang perkebunan mulai kopi, teh, gula, dan banyak lagi hasil-hasil perkebunan lain itu berkumpulnya di tempat ini untuk dikirim ke luar negeri. Kalau anu ya apa ini? Tadi dermaga ya. Ini banyak bangunan dermaga. Ini banyak gudang-gudang dan pabrik-pabrik. Sampai sekarang masih digunakan sebagai pergudangan, sebagai lokasi perdagangan. Ini sebenarnya secara fisik sudah tidak aktif. Kita ini berada di aliran sungai Kalimas dari selatan menuju ke utara. Artinya depan itu adalah daerah Tanjung Perak yang menuju ke laut. Ini adalah sudetan baru, bangunan konstruksi sungai yang dibangun oleh manusia. Jadi bukan sungai alam.
salah satu cirinya adalah lurus. Nah, orang baru sadar ketika kita ngelihat di Google Map gitu, tidak ada sungai yang lurus karena alam. Makanya kemudian kenapa ini dibuat lurus, karena satu, yang pertama, Surabaya ini berdiri tidak di muara sungai tetapi di pedalaman. Tidak di muara sungai, kenapa? Karena di daerah pesisir itu adalah daerah yang berstruktur bakau, lumpur, dan tidak bisa dijadikan tempat tinggal. Makanya kemudian kok Surabaya awal itu dibangun masuk ke dalam sekitar 5 km sampai 7 km dari bibir sungai. Nah, ketika kota ini semakin berkembang, kira-kira tahun 1700-an akhir, infrastruktur kemudian dibenahi karena lokasi hilirnya sungai Kalimas ini berada di daerah bakau, di daerah Kerembangan, kemudian ditembuskan ke utara, sekaligus membangun benteng pertahanan di sebelah kanan. Benteng itu tidak pernah benar-benar terjadi, tapi sampai sekarang nama jalannya Jalan Benteng. Nah, kenapa dinamakan Kalimas? Sebenarnya sejarahnya dari tempat ini. Ketika tahun-tahun sebelum pembuatan sungai ini, kali itu namanya River Van Surabaya. Jadi Kali Surabaya. Nah, Kalimas itu adalah sebutan nama sungai yang ada di Eropa yang menembus mulai Belgia sampai Belanda. Nah, dan itu biasa di kita, bahwa ketika dia membangun hal baru di tempat baru, dia selalu menggunakan nama lama yang ada di negaranya. Jadi kalau ditanya Kalimas itu apa dasarnya, Mas itu sebenarnya MAAS, itu sebutan sungai yang ada di Belanda. Sungai besar sebesar ini dari Belgia ke Belanda. Mulai tahu mungkin memang dari dulu dibuat gudang apa? Ini gudang-gudang dari Gudang dulu. kopra. Dari dulu. Jadi kita bisa melihat banyak gudang-gudang, terutama sekali adalah gudang hasil perkebunan, hasil bumi, hasil perkebunan. Di antaranya kopra, ada gula, ada kopi, ada teh. Ini di samping yang kiri nih. Ada gudang tembakau. Itu nama apa? Saya ingin menunjukkan sebuah pabrik yang saat ini sudah tutup, sayangnya. Ini adalah pabrik baja pertama di Hindia Belanda. Kemudian menjadi PT Boma Bisma Indra, dan yang akhirnya kemudian menjadi tutup. Pabrik ini memproduksi baja yang sebelumnya baja itu diimpor dari Glasgow, dari Inggris. Tapi karena kebutuhan baja semakin meningkat untuk konstruksi bangunan, untuk lonceng gereja, untuk apapun, kemudian dibangunlah pabrik baja ini tahun 1840-an. Pemiliknya adalah Tuan Bayer namanya. Tuan Bayer seorang Freemason, dia tinggal di Undaan, memiliki rumah istana, gambarannya istana yang besar di Undaan, dan meninggal dimakamkan di makam penilai dengan struktur baja di atas makamnya. Ini adalah pabrik baja itu yang tampaknya struktur konstruksi depannya berubah, tapi sebenarnya fungsinya tidak pernah berubah hingga sekarang. Cuman sayangnya sebenarnya pabrik ini akhirnya tidak berfungsi sama sekali karena perusahaan yang kemudian menjadi BUMN itu dinonaktifkan. Tetapi kita masih bisa melihat sedikit struktur dari bangunan bekas pabrik baja tertua di Hindia Belanda. Salah satunya adalah temboknya. Kita bisa melihat ini struktur paling tua. Dan yang kedua adalah crane.
Ini adalah crane terbesar yang berada di sisi Kalimas. Dulu di setiap depannya pabrik, depannya gudang ada crane model-model seperti ini, tetapi ini crane yang paling besar. Crane ini sekarang tidak berfungsi, statusnya cagar budaya, tetapi sayangnya tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya di tempat ini, di jalur inilah transportasi dari laut melakukan bongkar muat. Krakatau Steel kemudian mengambil alih Boma Bisma, tetapi kantornya masih bernama Boma Bisma yang berada di Kiai Dimas Mansur, Jalan Kiai Dimas Mansur. Tetapi di sampingnya kantor Boma Bisma masih ada kantor yang bernama Krakatau Steel. Jadi saya tidak paham apakah itu merger dengan dua bendera yang berbeda atau bagaimana, tetapi sama-sama BUMN. Sama. Ketika ini sudah berkembang, sudah besar, Boma Bisma harus membuat pabrik baru lagi. Ada pengembangan kota semakin ke selatan. Pemerintah kota zaman kolonial waktu itu membangun kompleks pabrik baru di daerah Ngagel dan Boma Bisma di sana. Kemudian setelah Boma Bisma di sana lahir pesaingnya NP Braat yang akhirnya menjadi PT Barata. PT Barata kemudian membuat situasi bisnis baja semakin beragam, semakin banyak pilihan karena PT Barata lahir ketika pabrik gula melakukan modernisasi, industrialisasi, sehingga PT Barata menjadi pabrik spesialis baja untuk mesin industri. Salah satu yang menarik adalah dia juga membuat banyak konstruksi, termasuk juga jembatan pertean yang ada di depan kita ini. Ini menuju Muara masih sekitar 2 km lagi, tetapi perlu diketahui ketika sungai ini dibangun, Belanda juga membuat benteng pertahanan yang ada di sebelah kanan. Benteng Prince Hendrik namanya, tetapi benteng ini tidak pernah selesai dibangun. Entah apa alasannya, tetapi pada kenyataannya sampai sekarang nama jalan ini masih menggunakan nama Jalan Benteng. Ada nggak bekas benteng? Bekas bentengnya tidak ada. Tapi nama tok ya? Namanya masih ada. Dicetak biru di beberapa peta-peta lama digambarkan bahwa benteng ini itu sampai sekarang lokasinya di sekitar di daerah Pangkalan Militer Angkatan Laut. Ini kalau tadi ada rel-rel di samping, di depannya gudang-gudang dan pabrik-pabrik, ini salah satu stasiun kereta yang kemudian menjadi stasiun kereta benteng. Asetnya masih menjadi aset BPKS. Baik kawan, kita sekarang melihat struktur jembatan pertean. Sebenarnya ini namanya jembatan angkat atau bahasa Belandanya Alput. Jadi jembatan yang modern di zaman itu menggunakan konstruksi baja full dan dia menggunakan teknologi listrik untuk mengangkat dan menurunkan jembatan ini. Jembatan ini dibangun dan harus angkat turun karena dia menjadi lalu lintas air. Dia menggunakan teknologi listrik untuk menaik turunkan menggunakan mesin dan paling canggih di dunia. Apa lo wong sarang kene iki? Bro.
lagi di bawah jembatan Petekan, jembatan bersejarah, jembatan di Surabaya, bikinan Belanda yang fenomenal, monumen terbakar yang tetap diperhatikan. Ini kantor untuk peternak surat ini. Bro, Oh, ada dermaganya, Pak. Oh ya kan. Ada. alhamdulillah. Ini dermaganya ya. Dermaganya kafe ya. Nah ini suatu yang bagus untuk wisata air. Iya. Jam ya. Kata perawan sampai kini Jar? Nggak tahu. Akhirnya kini pegunungannya. Awasan. Lanjut. Terima kasih ya Pak. Harapkan pasukan mendarat. Orang Surabaya ngomong jembatan Petean soalnya untuk naik turun kan di Pete, namanya Petean. Tapi nama Belandanya Verwerda. Saya pernah ketemu dokumen SMA ya. Dia lama di Belanda. Oh, jembatan terputus namanya Petegen. Petegen. Bahasanya Petegen. Tapi namanya apa di sini? Ya, nama kalau- jembatannya mungkin ya. Nama jembatannya ini podo kayak jembatan anu kan Suramadu. Istilahnya namanya ini Verwerda. Verwerda Bridge. Ya, tak bentar. Verwerda. Uplah Bus. Uplah Bus. Verwerda Uplah Bus. Bentar ya. Bos, jembatan. Petegen. Produk bro. Petekan ngomong Jawa dipetek cot. Nah, dipetek cot enggak di kotak-kotak karena dia pakai penggeraknya pakai listrik. Jadi dipencet cot. Ini sebenarnya produksinya di PT Barata dan diekspor di Belanda. Sampai sekarang kembarannya ini ada beberapa di Belanda dan masih bertumbuh. Kembarannya Kira-kira dan diekspor ke Belanda memang. I'm coming. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Lempar tali. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri perjalanan ini alhamdulillah. Keren. Mantap. Operatornya keren. Terima kasih. Sukses, alhamdulillah. Guna manfaat. Amin. Pemaparan kita bisa ada. Mas, matur suwun Mas. Mantap. Mantap. Luar biasa. Siang sampai sore ini kita Ternyata menunggu lama nggak anu ya, nggak menyesal. ya padahal jadwalnya jam 7 baru berangkat jam beduk ya kan. Setengah 11 lah. Bikin anak serangan musuh waduh sudah kita kangen. Tapi delok apa itu kali Surabaya mulai Yosudarso sampai ke Petekan ujung, dan itu harus betul-betul dikembangkan untuk pariwisata besar Surabaya. Harus ada beberapa dermaga yang harus dibangun di beberapa tempat yang bersejarah di kota Surabaya. Cak Jaki. Wajib. Yang lebih penting kita kendala sebenarnya adalah sungai terlalu banyak sampah sehingga beberapa kali harus memberikan Ya. baling-baling. Ya, kena
semuanya lah. Berikan lagi supaya lebih mantap. Cak Kuncar. Ya iku PRI Surabaya. Wah, Joko Surabaya. Mantap. Atur sun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.